Semua orang tahu, Churuoxi adalah cinta sejatiku. Aku selalu memenuhi permintaannya dan tak pernah membatasinya. Besok, kami akan melangsungkan pernikahan. Bersulang. Malam ini malam lajang terakhir, Ruoxi. Mari kita bersenang-senang. Wah, Ruoxi, ini cincin kawin pemberian Linje. Cantik sekali. Kamu tidak tahu ya, cincin ini bernama Hati Samudra, khusus dibuat untuk kerajaan Inggris. Nilainya mencapai jutaan. Aku mengorbankan segalanya untuk Churuoxi. Tapi dia tetap mencintai orang lain. Sudahlah, hari ini pesta lajangku. Jangan sebut Linje. Ayo kita bersulang. Ruoxi, Senior Meng khusus pulang dari luar negeri untukmu. Haruskah kamu menghormatinya dengan segelas? Roxy, selamat menikah. Senior, sebenarnya aku... Roxy, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti. Roxy, jawablah teleponnya. Mungkin Lindsay ada keperluan mendesak. Halo, kamu di mana? Bukannya sudah kuberitahu aku lembur hari ini? Jangan telepon aku. Kamu yakin sedang lembur? Memangnya kenapa? Linje, ku beritahu kamu. Aku sibuk hari ini. Tak ada waktu untukmu. Aku tutup telepon. Aku mencintai dengan hina. Mencintai sepenuhnya. Hampir kehilangan martabat karena cinta. Ingin menikahi Ruoxi dari keluarga kami, minimal mas kawin 10 juta, mobil mewah dan villa harus kamu miliki. Ibu tak perlu khawatir, ini kewajibanku. Aku peringatkan dulu ya keluarga kami, tidak ada mahar dari kami. Ibu tak usah khawatir, aku dan Roxy saling mencintai. Aku yakin kita... Sudah. Taruh kartunya di sini, kalau tak ada urusan pulanglah dulu. Kukira dia akan berubah setelah menikah. Tak disangka dia malah semakin menjadi, menghancurkan segalanya dariku. Roxy, bendahara melaporkan. Ada kekurangan 30 juta di pembukuan. Kamu transfer kemana uangnya? Aku kirim ke Senior Meng. Apa? Jangan teriak-teriak! Senior sedang membangun usaha, wajar perusahaannya kekurangan dana, dia akan kembalikan saat sudah untung. Dia butuh uang. Apa grup Lindsay tak butuh uang? Mana surat hutangnya? Aku akan tarik kembali uangnya. Egois sekali kamu. Cuma 30 juta perlu segininya. Kamu! Linze, ini perjanjian cerai. Tanda tangani. Roxy, maksudmu apa? Senior Meng sudah resmi menjadi pemimpin grup Lin. Villa ini juga akan jadi miliknya. Sekarang, silakan pergi. Di rekening perusahaan Lindsay, sudah kusisakan 100.000 yuan. Cukup untuk hidupmu. Aku sarankan, jangan ngeyel. Roxy, kita sudah menikah 10 tahun. Tak pernah kusiankan kamu, kau malah mau cerai. Linze, dengar baik-baik. Aku tak pernah mencintaimu. Dulu menikahimu hanya karena statusmu sebagai pewaris Lin. Aku Churuoxi dari awal hanya mencintai Senior Meng. Kau! Tuhan memberkati. Setelah kehilangan segalanya, aku kembali ke hari sebelum pernikahan kali ini. Tak akan ulangi kesalahan. Senior, tak kusangka kau pulang khusus untukku. Maaf, aku gagal menahanmu. Bukan salahmu. Keluargaku yang memilih pernikahan ini untuk kerjasama dengan Lin meski menikahi dia. Tak akan kulupakanmu. Cium dong! Linze, kok bisa kau di sini? Katanya sedang lembur. Ternyata lembur di sini. Aku ke sini setelah pulang kerja untuk rileks. Apa aku tak punya hak ini? Relax. Yang kau sebut relax adalah ciuman pria lain sebelum nikah. Linze, jangan asal ngomong. Dia cuma seniorku. Justru kau.
Bagaimana tahu aku di sini? Kau mematai-mataiku. Setiap kartu bankmu adalah cabang dari karcisku. Setiap transaksi terkirim ke ponselku. Lupakan dulu ini, aku perlu bicara. Ikut aku pulang. Lindsay, apa yang kau lakukan sakit? Lindsay bicara baik-baik, jangan main tangan. Aku mencari tunanganku. Bukan urusanmu. Bagaimana bukan urusanku? Aku senior Roxy. Kau hanya bisa dekati dia saat aku tak ada. Baiklah. Kalau begitu besok, kau yang jadi pengantin. Lindsay, omong kosong. Sudah bayar dulu tagihannya, lalu tunggu di luar. Terakhir ku tanya, ikut aku atau tidak? Kau gila ya? Apa kamu tidak dengar yang ku bilang? Oke. Senior, maaf ya. Lindsay ini terlalu posesif. Jangan dipedulikan. Gak apa-apa. Tak perlu lawan orang tak berakal. Ayo kita lanjut minum. Roxy, tadi Lindsay kayaknya marah. Senior aja tidak mempermasalahkan. Dia berani marah. Lupakan saja. Ini bukan pertama kalinya dia lihat aku minum dengan pria lain. Setiap kali ribut, tapi akhirnya dia pasti balik seperti perekat yang nempel terus. Tapi menurutku ekspresinya benar-benar marah sungguhan. Tenang saja. Sebelum gelas ini habis, dia pasti akan merangkak kembali. Mohon maaf padaku. Nona Shu, ini tagihan konsumsi Anda kali ini. Langsung potong saja dari kartuku. Kartu Anda dibekukan, Nona Shu. Apa? Lindsay berani main seperti ini. Dia sikap seperti apa ini? Kusuruh dia yang bayar, dia malah membekukan kartuku. Pakai saja punyaku. Baik. Senior, jangan bayarkan untukku. Akan kusuruh Lindsay kembali bayar. Tak perlu, Roxy. Aku sudah terlalu banyak berutang. Ini hanya sedikit perhatianku. Tak ingin kau terus tersakiti. Apalagi cari Lindsay hanya untuk uang. Senior, aku sungguh berharap yang kunikahi besok adalahmu. Besok pernikahanmu pasti akan kuhadiri malam ini. Biar ku menemanmu dengan baik. Ya kan? Roxy, kamu cantik sekali pakai gaun ini. Pasti Lindsay klepek-klepek nih. Siapa bilang ini untuk Lindsay? Senior bilang akan datang. Ini khusus berdandan untuk senior. Mobil pengantin datang. Lindsay datang. Aku minta angpau darinya. Kalau dia tidak kasih, takkan kubiarkan masuk. Dia orang kaya, jangan sungkan minta. Minta uang bayar kemarin kembali. Tuan Lin datang. Silakan masuk. Terus Roxy keluar. Ini... Lindsay, ini melanggar adat. Kalau mau pinang Roxy, harus turun dan ajak dulu, kasih angpau juga. Takkan kubiarkan masuk. Masuk, kapan aku bilang mau masuk? Siang ini ada rapat, beri waktu 3 menit, suruh segera keluar. Nona, Lindsay datang. Biarin dia nunggu. Jemur dia sejam. Sebelum waktunya, jangan izinkan masuk. Tuan Lin bilang tak mau naik, dia minta Anda turun sendiri. Apa katamu? Lindsay, kamu tak turun? Aku takkan biarkan Roxy turun. Ada 2 menit lagi. Tuan Muda Lin, mau bawa Roxy keluarga kami, harus jalani prosedur dulu. Ini Lindsay. Walau kau keluarga Lin mau menikahi Roxy, harus turun sajikan teh dulu. Ini tradisi. Ada 1 menit lagi. Tuan Muda Lin, banyak yang lihat di luar. Jangan sampai bawa Roxy tanpa turun mobil. Buat keluarga Shu kami, kehilangan muka begini. Lindsay, masih mau menikahi Roxy? Cepat turun. 30 detik lagi. Nona sudah datang. Lindsay, maksudmu apa? Dengan sikap begini menjemputku. Turun sekarang. Sudah turun, cepat naik, aku buru-buru. Mau aku naik? Beri temanku angpau 100.000 dulu. Lalu minta keluarga Lin. Tambahkan pesanan 50 juta. Lalu minta maaf ke orang tuaku. Bersujud 3 kali. Baru aku naik. 3 detik lagi. Lindsay, dengar aku. Sekarang juga. Turun minta maaf ke orang tua. Turun kau. Mobil melaju. Lindsay. Ada apa ini? Aku suruh turun. Turun kau.
Gimana ini? Cepat berhenti, Linze ini. Linze brengsek. Baiklah, Linze, tinggalkan aku sendiri. Aku batalkan pernikahan. Dulu Linze selalu mengemis mau nikahi Roxy. Hari ini kenapa dia? Roxy, Linze masih marah soal kau dan Senior Meng. Kalau tidak, telepon minta maaf. Kau kan mau menikah masih main di luar. Kau mau bikin aku mati? Aku cuma minum dengan Senior. Linze pelit sekali. Minta aku minta maaf? Tak mungkin. Dia yang ngemis mau nikah. Kenapa aku yang minta maaf? Roxy, kau harus bawa Linze baikan. Bu, aku bukan tukang jilat seperti dia. Takkan ngemis untuk menikah. Bagaimanapun, nikah dulu saja. Setelah menikah, kau jadi nyonya muda Lin. Seluruh keluarga Lin kau kuasai. Telepon Linze dulu. Cepat pergi. Halo? Linze, tinggalkan aku begini. Masih marah soal kemarin? Langsung ke pokok. Sudahlah, Linze. Aku benar-benar salah, balik dan jemput aku sekarang. Aku sudah menjemputmu tadi. Aku sudah minta maaf, kamu mau apa lagi? Sekarang tidak ada mobil pengantin, bagaimana kita ke sana? Kamu naik taksi saja. Halo? Linze berani mematikan teleponku. Mobil sudah dibawa ke tempat pernikahan, sekarang kita naik apa? Taksi. Gadis menikah pakai taksi. Mobil. Lama tak jumpa. Mari bersulang. Terima kasih. Lanjut dong. Sheer, bukankah kamu menjemput seseorang? Kenapa Ruosi dan keluarga Besan tidak datang? Ayah, Ibu, Mirka de Belacom, sebentar lagi sampai. Direktur Lin. Besan, Ibu Besan, akhirnya kalian datang. Pernikahan akan segera dimulai. Di mana Ruosi? Kalian belum memberi uangnya. Lindsay, apa maksudnya? Tega sekali meninggalkanku, membiarkanku naik taksi sendirian. Aku akan menjemputmu. Kamu sendiri yang tidak mau naik. Apa urusanku? Meskipun aku tidak naik, kamu tetap harus membujukku, bukan malah meninggalkanku di sana. Aku tidak tahu orang sepertimu, punya sopan santun atau tidak. Sudah, jangan bicara lagi. Kalian akan menikah? Jangan banyak bicara. Direktur Lin. Wajar kalau pasangan ada sedikit masalah. Setelah menikah, akan terbiasa. 3 keluarga besar telah tiba. Grup Xiao menghadiri perjamuan, memberikan sepasang gembok giok tongsing. Selamat atas pernikahan Lin Xiao. Keluarga Gu dari Sidu, memberikan satu set villa Longsan di Jiangzhou. Selamat atas pernikahan Lin Xiao. Grup internasional Ninghai menyumbangkan kapal pesiar. Selamat atas pernikahan Lin Xiao. Linze, tak kusangka bertemulah ternyata di pernikahanmu. Jika ayahku tidak menyuruhku ke luar negeri, aku sudah mendapatkan Linze. Masih giliran dia, itu pacar kakak Linde. Kelihatannya biasa saja. Keluarga Xiao, keluargaku. Keluarga Ning juga mengirim orang. Zer, aku akan menyambut mereka. Kamu dan Ruosi banyaklah mengobrol. Anakku, kenapa kau bersikap seperti ini? Lihatlah hadiah-hadiah itu. Ini semua berkat wajah keluarga Lin. Jika kau menikah nanti, ini semua akan menjadi milikmu. Ayo cepat, cepat. Linde menikah hari ini. Aku bisa memaafkanmu atas yang lalu. Tapi mulai sekarang, jika kau berani membuatku tidak senang lagi, aku tidak akan menikah. Terserah. Kau. Para tamu undangan, silakan duduk. Pernikahan dimulai. Mempelai dipersilakan masuk. Lindsay, jangan membuat keributan. Lindsay, baik, kau yang membuat keributan. Jika begitu, jangan selagan aku.
Terima kasih atas kehadiran Anda. Selamat atas pernikahan Lin Xiao dan Su. Selanjutnya, akan ada sumpah. Silicon, Lin Xiao. Tunggu. Nona Su. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan pada Tuan Lin? Hari ini adalah hari pernikahan saya. Sebelum sumpah, saya ingin mengatakan sesuatu kepada orang yang saya cintai. Kami bertemu di kampus. Sejak pertama kali saya melihat dia adalah cinta sejati saya. Ternyata Nona Su dan Lin Xiao, mereka sudah saling kenal sejak kuliah. Sungguh kisah cinta yang membuat iri. Kakak Meng, Ruo 11 menyatakan cintanya pada... Setelah Suruo 11 menikahi keluarga Lin, saya bisa memanfaatkan identitasnya untuk mendapatkan sumber daya keluarga Lin. Saat itu, Saya pernah berjanji padanya untuk bersamanya dari seragam hingga gaun. Hari ini, saya ingin kembali bersamanya. Ke saat pertama kali kami bertemu. Saya memakai pakaian ini hanya untuk mengatakan padanya, kamu akan selalu menjadi orang favoritku, kapanpun. Tidak peduli bagaimana saya berubah, saya akan selalu mengingat janji ini. Baiklah. Seresai sekali. Sangat menyentuh. Nona Su sangat mencintai Lin Xiao. Semoga sedih sejati bersatu. Sungguh membuat iri. Setelah mendengar pengakuan cinta pengantin, Tuan Lin pasti merasa sangat tersentuh. Tuan Lin. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Su? Saya tidak bersedia. Saya tidak bersedia. Lin kecil, apa yang kamu lakukan? Ini. Lindsay, apa maksudmu? Setiap kata yang diucapkan Suruo 11, saya mendengarnya dengan jelas. Tapi setiap kata yang dia katakan tidak ada hubungannya denganku. Saya tidak pernah memiliki janji, dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Jadi, cinta sejatinya sebenarnya adalah orang lain. Benar kan? Kakak Meng Tianhao. Linde, apa yang kamu bicarakan? Kakak Meng. Nona Su, are you Oshitati? Aku menyatakan cinta sedalam ini pada dan kamu hanya berdiri di sana, melihatnya dengan mata kepala sendiri, menikah dengan pria lain? Linde, apa yang kamu lakukan? Kami yang sedang menikah. Apa hubungannya dengan kakak Meng? Su Ruoxi. Aku tahu kamu sejak SMA. Sudah menyukai Meng Tianhao. Lindsay, jika kamu bicara omong kosong lagi, pernikahan hari ini tidak akan terjadi. Aku bicara omong kosong? Apa aku berbohong atau tidak? Kamu paling tahu di dalam hatimu, kan? Sebenarnya aku sangat mengagumimu. Kamu berani menyatakan cinta pada orang yang kamu sukai. Kalau begitu, aku juga dengan murah hati membebaskan kalian. Apa maksudmu? Apa kamu ingin membatalkan pernikahan? Aku umumkan. Pernikahan hari ini resmi dibatalkan. Apa? Aku juga mendoakan Nona Suruosi bisa hidup bahagia dengan orang yang dicintainya hingga akhir hayat. Lindsay, apa yang kamu gila? Kenapa seenaknya membatalkan pernikahan? Kenapa? Karena kamu pada malam sebelum pernikahan bermesraan dengan pria lain. Terbang bersama. Malam sebelum pernikahan, masih bermesraan dengan pria lain? Menikah dengan orang seperti ini. Entah sudah berapa kali divianati. Benar, orang seperti ini tidak pantas untuk Lin. Ternyata ada kejadian seperti ini. Su Jinyuan, apa maksud keluarga Su kalian? Tuan Lin, tenanglah, Ruosi tidak akan melakukan hal seperti ini. Ini fitnah. Apa buktimu menuduhku berselingkuh sebelum menikah? Bukti. Perlu aku menampilkan rekaman CCTV bar?
Lindsay, aku sudah setuju menikah denganmu, apalagi yang kamu inginkan? Aku hanya menyukai kakak Meng di dalam hatiku, apa kamu tidak bisa mentolerir itu? Kenapa kamu begitu pisik? Aku picik, aku dengan murah hati membiarkan kalian mengejar satu sama lain, bukankah itu lebih baik? Su Ruoxi, ingat ini, mulai hari ini, kita tidak ada hubungan apa-apa. Lindsay, berhenti. Lindsay, berhenti. Kakak Lin, kali ini aku tidak akan melewatkanmu lagi. Kakak Linde adalah milikku. Tidak ada yang boleh merebutnya dariku. Kalau begitu, mari kita bersaing. Omong kosong, dulu kami memanjakanmu, tapi ini sudah keterlaluan. Beraninya kamu di pernikahan, melakukan hal seperti ini, di mana kami harus menaruh wajah keluarga Su. Sekarang, segera kembali. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Kamu harus mendapatkan maaf dari Lindsay. Jika tidak, jangan kembali ke rumah ini. Tidak mungkin. Aku tidak mau minta maaf pada sampah itu. Jika dia ingin membuat keributan, biarkan saja. Dia pasti akan kembali padaku. Kau mau membuatku mati karena marah, ya? Ketua, ada berita buruk. Grup Lin mengumumkan secara terbuka bahwa semua kerjasama kita ditangguhkan. Semua pemasok di Jiangzhou menelepon dan mengatakan mereka ingin menanggungkan semua pengiriman kepada kita. Apa katamu? Apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Ruoxi, pergi dan minta maaflah pada Linde. Dia sangat mencintaimu. Ucapkan beberapa kata manis padanya. Dan dia tidak akan mempermasalahkanmu lagi. Tidak mau. Bagaimana aku bisa meminta maaf pada pecundang itu? Dia memperlakukanku seperti itu di pernikahan. Kenapa aku harus minta maaf? Ruoxi, sekarang bukan waktunya untuk bersikap keras kepala. Krisis keluarga Su kali ini hanya bisa bergantung pada Linde. Mengapa kau tidak mencarinya? Keluarga Su benar-benar dalam bahaya kali ini. Ruo Elf, Bibi benar. Linde sangat mencintaimu. Dia mungkin hanya butuh sedikit dorongan. Selama kau mengiriminya pesan, Lindsay pasti akan segera kembali memohon maaf. Baiklah. Kalau begitu, akan kuberikan dia kesempatan lagi. Lindsay, ini adalah kesempatan terakhirmu. Aku butuh permintaan maaf yang tulus darimu. Lalu tebus kerugian keluarga kami kali ini. Aku bisa memaafkan kesalahanmu kali ini. Jika tidak, aku tidak akan peduli padamu lagi. Linde benar-benar memblokirku. Ruo Elf, jangan terburu-buru dulu. Linde seharusnya tidak sengaja. Bagaimana kalau kau meneleponnya lagi? Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Dia bahkan memblokir nomor teleponku. Tidak bisa, hari ini aku harus membuatnya, memberiku penjelasan. Cackling, kau pasti menertawakanku hari ini. Aku kenal orang bernama Meng Tianhao ketika dia di luar negeri. Dia satu sekolah dengan, ku dengar kondisi keluarganya tidak terlalu baik. Sebagian besar uang sekolahnya dipinjam. Dan kepulangannya kali ini juga karena perilaku buruknya. Dia dikeluarkan secara paksa. Saat itu aku kasihan pada, jadi kubelikan dia tiket pesawat. Tak kusangka akan membawakan masalah sebesar itu. Maaf. Cackling, ini bukan salahmu. Pada akhirnya, ini adalah pilihanku sendiri. Sebenarnya, kau bisa saja memberitahu Suruos agar dia melihat wajah asli Meng Tianhao. Mungkin dia masih akan memilih untuk menikah denganmu. Cackling, jangan mengejekku lagi. Keluarga Linku kaya dan berkuasa. Wanita seperti apa yang tidak bisa kudapatkan? Aku pada Su Ruoxi sudah tidak ada perasaan lagi. Kau serius? Tentu saja. Lalu, apakah kau punya perasaan padaku? Kak Ling, apa yang kau katakan? Maksudku, ada sesuatu di wajahmu. Lindsay. Sebenarnya yang ingin kukatakan adalah, aku menyukai. Lindsay, apa yang kau lakukan? Su Ruoxi. Kupikir mengapa kau membuat keributan di pernikahan. Ternyata di luar, kau memelihara wanita seperti ini. Jaga bicara. Lindsay, suruh dia berlutut dan minta maaf. Atau aku tidak akan menikahimu lagi. Aku juga tak akan memaafkan.
Menikah lagi? Su Ruoxi, sepertinya kau belum sadar. Aku dan kau tidak ada hubungan lagi. Lindsay, aku tahu kau hanya merajuk. Bukan hanya menghapus pertemanan, tapi juga memblokir nomorku. Apa kau tak merasa kekanakan? Kenapa kau berpikir aku merajuk padamu? Kenapa? Kau lupa saat membuatku marah di depan rumahku, memohon san harisan malam agar dimaafkan? Kau lupa saat aku ulang tahun, kau sengaja terbang dari luar negeri untuk merayakannya bersamaku? Jadi, kau masih ingat semua itu? Tentu saja aku ingat. Aku akan selalu ingat betapa hinanya dirimu saat itu. Aku akui, dulu aku memang sangat hina. Tapi sekarang sudah berbeda. Aku dan kau sudah tidak mungkin lagi. Ling Jie, ayo pergi. Oh ya. Aku beri kau sanhari untuk mengembalikan mahar 10 juta dari keluarga Lin. Lin Zi, jangan keterlaluan. Mahar 10 juta ini, jangan harap bisa mendapatkannya kembali. Ini adalah biaya 3 tahun, kehilangan masa mudaku bersamamu. Mau menghindar? Boleh saja, tunggu saja surat panggilan dari pengadilan. Lindsay. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan, tapi kau tak menghargai. Jangan selagan aku. Kau akan menyesalinya nanti. Lingji, tadi kau bilang... Aku bilang apa tadi? Noneneng, Mengro, kenapa kalian datang? Xiao Yuling, kau tak tahu malu? Kita sudah sepakat bersaing secara adil, kenapa kau diam-diam menemui Lindsay? Concurrent. Memang aku curang, kau mau apa? Lingji, aku. Diam. Lepaskan aku. Aku tak mau. Baiklah, kau tak mau lepas, ya? Kalau begitu, aku juga tidak. Lindsay milikku, tak akan kulepas. Lepaskan. Kalian lepaskan. Aku tak bisa bernapas. Lepaskan. Kalian bertiga, mau melakukan apa? Diam. Aku sulit bernapas. Lindsay, sekarang ada kesempatan untuk memilih. Ada di depan. Memilih aku, gadis yang manis dan baik hati, atau si tante dari keluarga dan si kecil dari keluarga Gu? Bisa tidak memilih? Tidak boleh. Ini tidak benar. Siapa yang kau sebut tante? Di sini kau yang paling tua. Siapa yang kau sebut tante? Kau. Aku tidak peduli. Jacqueline milikku. Kau bilang milikmu. Ya milik. Lindsay tidak akan menyuruh orang kecil sepertimu pulang sana. Siapa yang kau sebut kecil? Aku malas bertengkar dengan kalian. Lindsay, pilih sendiri. Mau pilih siapa? Mana Lindsay? Kak Lindsay kabur karena kalian. Ini semua salah kalian. Hei Xiao Yuling, mau ngapain lagi? Mau selingkuh lagi, ya? Aku tak mau main rumah-rumahan. Untuk memikat hati pria, tak cukup hanya cantik. Lindsay butuh pendamping bijaksana, bukan boneka cantik. Keluarga Su masih berhutang 10 juta mas kawin pada Lindsay. Akan ku kembalikan itu untuknya. Untuk kalian, lebih baik menyerah saja. Sialan, tunggu saja. Mas kawin. Linz ternyata hanya diam melihat aku dipukul. Dia tidak membelaiku. Perbuatan Lindsay kali ini benar-benar keterlaluan. Jika dia datang lagi, jangan maafkan dia. Bahkan jika dia berlutut, memohon maaf. Kita tidak mungkin. Kakak senior Xiao, ada acara malam ini, aku ingin mengajakmu makan. Aku dan Suruo benar-benar tidak ada hubungan. Semua omong kosong Lindsay. Halo? Halo? Suruo sisi sampah ini gagal mengontrol Lindsay. Keluarga Su tak bisa diandalkan. Aku harus mendekati Xiao Yueli. Ruoxi. Kenapa kalian datang? Bukannya kau yang memanggil kami? YK.
Ayo, duduklah dulu. Ruoxi. Maaf tentang acara pernikahan. Seharusnya aku tidak datang. Aku hanya tidak rela. Aku tidak menyalahkanmu. Linze si brengsek itu yang tidak tahu diri. Linze si bajingan itu menyuruh orang memukul Ruoxi. Ruoxi, kau tidak terluka? Apa yang terjadi ini? Linze benar-benar keterlaluan. Tenang, aku takkan pedulikan Linze lagi. Senior, aku sudah mantap. Aku ingin bersamamu. Apa? Aku pernah kehilanganmu sekali. Kali ini, takkan kulewatkan lagi. Ayo kita nikah, senior. Tompa Linze, Suruoxi tak ada gunanya lagi. Sekarang mau kubuatkan aku? Aku bodoh, ya? Ruoxi, karirku baru mulai. Aku ingin stabil dulu baru menikah. TAPI. Suruoxi, ternyata kamu di sini. Kau. Senior Xiao. Senior, kau. Mengenal dia? Senior Xiao. Datang diam-diam begini, harusnya ku jemput di gerbang. Tak usah. Aku datang tagih utang Linze. Maksudmu? Biasa saja. Cepat kembalikan 10 juta uang mas kawinnya. Atau jangan salahkan Nan. Mau minta ya harus? Kira diri siapakah? Ruoxi, bicara kasar sama Senior Xiao? Senior Xiao jangan marah. Ini jadi tanggung jawabku. Ruoxi, bagaimana kalau uang mas kawin Lin De dikembalikan? Jangan persulit Senior Xiao. Meng Tianhao, apa kau sadar ucapanmu? Ruoxi, ini salahmu sebenarnya. Kalian sudah putus dengan Linze. Uang mas kawin harus dikembalikan. Itu sudah seharusnya. Tapi aku... Suruoxi, jangan tak tahu malu. 10 juta ini, kalau tak dikembalikan ke Linze, aku akan bubarkan bisnis keluargamu. Kamu. Sudah kusampaikan. Sekarang terserahmu. Oh ya, harus ku minum padamu. Terima kasih. Terima kasih sudah lepaskan Senior Xiao. Mas kawin ini ku kembalikan, berdasar perjanjian. Linze sekarang milik. Siapa yang setuju? Aku tak pernah bilang. Mengrou pun belum setuju. Mengrou mana? Gadis keluarga Gu sudah menyerah. Dia pasti sudah mundur. Kau juga harus menyerah. Dia urusannya. Aku belum serius loh. Kalau begitu, semoga sukses. Ya, aku. Pesankan hotel mewah. Nanti setelah jadi kenyataan, lihat apa bisa kalian lakukan. Tuan Muda, villa ini termewah di Jiangzhou, Shangshan No. 1. Yakin mau membelinya? Manajer Zhao. Setelah aku menikahi Ruoxi, villa ini akan jadi rumah pernikahan kami. Sekaligus hadiah pernikahan untuknya. Tuan Muda, Tuan sangat baik pada Nona Ruoxi. Kepala rumah tangga Zhao, aku jarang akan datang ke villa ini. Karakan pembantu tinggal di sini. Bersihkan setiap hari. Tuan Muda, villa ini baru saja Tuan beli. Benarkah Tuan tidak mau tinggal di sini? Tidak perlu. Tinggal di sini hanya bikin mual. Nanti cari waktu untuk jual saja. Baik. Linze. Linze. Mengrou, kenapa kamu datang? Aku mengikutimu kemari. Lihat. Ini uang mas kawin 10 juta, yang kuminta kembali dari Suruoxi. Bahkan kutambah 90 juta lagi. Kakak-kakak bilang kalau berhasil minta, bisa jadi pacarmu. Kalau gitu, aku sudah jadi pacarmu? Kamu bilang minta 100 juta dari keluarga. Ayah. Jangan-jangan ini uang, curian dari rumahmu? Bukan, di kartu ini benar ada 100 juta. Sudah, aku antar kamu pulang.
Kepala rumah tangga Zhao, tolong urus ini dulu. Baik. Ayo pergi. Kepala Zhao cari saya? Mulai sekarang tinggal di sini. Bertugas membersihkan setiap hari. Ingat, jangan sentuh barang-barang. Di sini sembarangan. Ya, baik-baik. Villa bagus begini tidak ditinggali. Orang kaya memang kejam. Mending kuambil saja. NK. Meng Tianhao, apa maksudmu sebenarnya? Jelaskan dengan jelas. Ruoxi, kamu salah paham. Uang 10 juta ini kan milik Linze. Aku tidak ingin kamu, karena uang ini, selalu merasa rendah diri. Ruoxi. Alasan Linze berani bersikap semena-mena, ya karena mas kawin ini. Kalau kamu kembalikan, artinya kamu memutuskan untuk putus hubungan dengannya. Nanti, dialah yang akan panik. Benar, Senior. Maaf aku salah paham. Tidak apa-apa. Aku mau angkat telepon. NK, ibu punya kabar baik untukmu. Nok. Ibu sedang mengurus sebuah villa mewah. Pemilik rumah ini jarang tinggal di sini. Kita akan tinggal di sini mulai sekarang. Kabarnya villa ini harganya ratusan juta. Hanya orang terkaya di Jiangzhou yang bisa tinggal di sini. Bu, apa yang ibu katakan benar? Ruoxi. Aku tahu masalah mas kawin itu membuatmu tidak nyaman. Begini saja, malam ini datanglah ke villaku. Kita buat pesta untuk merayakan status single MU. Villa? Iya dok. Villa Bukixian Champ-Morin, Jiangsu. Itu villa bernilai ratusan juta itu adalah villa paling mewah. SE Yangzhou. Senior, tak kira baru pulang dari luar negeri, sudah bisa beli villa besar begini. Dibandingkan denganmu, Linde tidak ada apa-apanya. Benar. Linde itu cuma anak orang kaya yang tidak berguna sama sekali. Tidak seperti senior Meng kita, yang sukses sendiri. Ruoxi, kamu harus datang malam ini, nanti. Aku sudah menyiapkan kejutan khusus untukmu. Kejutan? Senior, aku pasti akan datang. Bu. NK, bagaimana penampilan ibu? Baju-baju di villa ini, semuanya merek terkenal, sangat elegan. Bu, apa kita benar-benar bisa tinggal di villa ini? Tentu saja. Orang kaya seperti ini punya banyak villa tak terpakai. Dan anggur ini, kalau hilang beberapa botol, tak ada yang sadar. Kebetulan sekali. Malamini Chou Ruoxi akan datang. Kita hias tempat ini. Mungkin bisa. Tipudia un tuk terakir kali. Bagaimana kalau kita undang lebih banyak teman? Untuk pesta besar, bisa dapat lebih banyak uang. Wah, ide bagus. Kenapa tak terpikir? Aku langsung hubungi teman-teman. Paman, ini teh dari gunung yang dibawa ayah, rasanya lembut dan enak. Enak. Yuling, kamu sangat perhatian. Ayah, ibu, aku pulang. Kakling, kenapa ada di sini? Aku menjenguk paman dan bibi. Yuling, sudah mulai malam, menginap saja di sini. Iya benar. Xiaozhe, kalau tidak salah, Villa di Bukit Shangshan masih kosong. Bagus kalau kamu antar Yuling menginap di sana. Bu, ini. Baiklah, aku akan kembali besok menjenguk paman dan bibi. Bagus. Ayo pergi. Baiklah Kakling, ayo kita pergi.
Kek, lihat kedua orang ini. Mirip sekali suami istri ya. Iya benar juga. Senior, ini rumahmu? Iya, baru saja ku beli. Aku s'engagea. Mengundang teman-teman. Un tuc berquimpul bersama. Semoga kamu senang. Senior, kamu bisa mandiri, bisa beli villa sebesar ini. Tak seperti Linde itu. Cuma mengandalkan keluarga, hidup santai tanpa tujuan. Ku bisnis keluarga Lin, pasti akan dihancurkannya. Jangan bahas Linje, dia tak ada apa-apanya. Senior, terima kasih. Sudah mengadakan pesta ini. Ruoxy. Sudah kukatakan. Akan Berik et Jutan. Ayo bersulang. Laumeng sukses sekarang, beli villa besar lagi. Katanya villa ini mahal, di seluruh Jiangzhou. Yang sanggup beli villa, pastilah orang berpangkat. Cuma ratusan juta, tak perlu dibahas. Senior, perusahaanmu sangat sukses. Boleh aku ikut? Aku juga mau. Baiklah, baiklah. Ruoxy. Mau ikut investasi? Aku juga bisa. Tapi keluargaku kehabisan. Huang Marlinze. Bukannya ada padamu, investasikan ke perusahaan, cepat akan berlipat ganda. Nanti, Kamutak perdu lagi. menderita karena Linde. Senior, rupanya kau memikirkanku. Yakin tak mau masuk? Agak kurang baik. Kalau begitu, antarkan aku ke kamar. Rue 11. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Malam ini semuanya harus bersenang-senang. Berseleng. Ruo 11 kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Anggur ini tampak familiar. Sepertinya. Romani Conti tahun 96, aku ingat satu botol ini. Harganya jutaan. Wah, semahal itu? Senior, aku tidak sengaja. Cuma segelas anggur. Malamini semua minuman di sini. Silakan diminum. Ayo, bersulang. Bersulang. Ruo 11. Lihat, Senior Meng baik sekali padamu. Villa sebesar ini, langsung dibeli. Tidak seperti Linde itu. Sok bilang mencintaimu, sekarang uang mahar sedikit juga minta kembali. Linde mana bisa saingi Senior Meng? Senior, aku sangat suka di tempat ini nanti. Jadikan rumah pernikahan kita. Tentu saja. Kakak Senior. Kenapa kamu datang? Meng Tianhao, kenapa kamu di sini? Lindsay, kamu datang di APA? Siapa yang izinkan kalian masuk? Linze, ini reuni sekolahku. Sepertinya aku tidak undang kamu. Sekarang silakan pergi. Suruh aku pergi? Yang harus pergi, justru kalian. Tuan Lin, kamu pikir ini rumahmu? Bisa seenaknya suruh kami masuk dan pergi semaumu? Kamu benar. Ini memang rumahku. Kamu tidak tahu malu? Villa ini baru dibeli Senior tadi. Kamu bilang ini milikmu? Baru saja membeli. Kenapa aku tidak ingat pernah menjual rumah ini? Sudah. Linze, aku tahu keluarga Lin punya pengaruh di Jiangzhou. Kamu memakai nama keluarga Lin untuk semena-mena. Bukan urusanku, tapi ini rumahku. J'entends l'entend. Lindsay, aku tahu kamu selalu ingin saingi Senior Meng. Tapi jika kau pikir ini cara untuk merebutku kembali, itu sangat kekanakan. Siapa bilang aku mau merebutmu? Terakhir ku peringatkan, villa ini milikku dan kalian masuk tanpa izinku. Menerobos villaku, membuat berantakan. Menurut kalian, harus bagaimana ini? Sudah-sudahlah, Kereza kamu. Hanya iri melihat orang lebih hebat darimu. Lindsay, apa yang sebenarnya terjadi?
APA Masalana. Ada yang merebut sarang orang. Linde, jangan asal ngomong. Terakhir ku peringatkan. C'est Gérard Pergy d'Arisi. Atau akan kupanggil polisi untuk masuk paksa. Villa ini bernilai miliaran. Dapat uang dari mana? Kakak seigneur. Mungkin ada kesalahpahaman tentang diriku. Aku membeli villa ini. Pasti dari kerja keras sendiri. Soal asal uangnya. Tak perlu kau khawatirkan. Kau pikir semua sama seperti Lin Je? Selain bisa menghamburkan uang keluarga Lin, apalagi keahlianmu? Jangan gegabah. Meng Tianhao, kau bilang villa ini milikmu. Baiklah, tunjukkan buktinya. Kenapa aku harus membuktikan padamu? Kau tak bisa membuktikan, ya? Tapi aku bisa membuktikan. Lindsay, kau tetap sampah tak berguna. Tiap ada masalah, cuma bisa telpon orang tua. Manager Zhao. Aku kasih waktu 3 menit. Segera menghadap. Masih pura-pura berani. Lindsay, mengakui kehebatan orang lain. Sulit sekalikah? Senior memang lebih hebat darimu. Makanya bisa memiliki Villa Termga di Zhangzhou. Sementara kau, selain minta tolong orang tua, apa lagi bisa? Kau bisa apa lagi? Nanti saat orangnya datang, kau akan tahu. Villa ini sebenarnya milik siapa, benar kan? Sangat hebat. Senior Meng. Villa ini sudah pasti. Miliku. Tak peduli kau bawa siapa. Hasilnya tetap sama. Jika kau terus membuat ulah, YG memalukan nanti adalah dirimu sendiri. Nanti saat orang datang, kita lihat siapa YG malu. Lau Meng, kau terlalu polos. Sampai orang ini berani meremehkanmu. Menurutku, langsung saja usir dia. Ayo kita serbu bersama. Buang dia keluar, dia keterlaluan. Siapa berani? Maaf Tuan Lin. Saya terlambat. Manager Zhao. Kutegaskan kau urus villa ini. Beginilah caramu. Omong kosong. Villa ini jelas milik Senior Meng. Jangan kira bawa orang bisa mengaburkan fakta. Linze, kau mau manfaatkan jumlah orang untuk menindas kami, masuk paksa ke rumahku, dan mengancam temanku. Kau pikirkan akibatnya? Dengar itu, ada YG bilang villa ini milik keluarganya. Kalau gitu aku YG bukan siapa-siapa. Harusnya pulang saja ya? Tidak. Tuan Lin jangan marah. Peristiwa ini akan kuperjelas sampai tuntas. Anak buah. Lindsay, kau mau APA? Kau gila ya? Sekarang akhirnya, terbongkar sudah aslimu. Kau selama ini selalu menindas orang? Meng Tianhao. Kepala batu betul kau. Kibnaran ada diatioran. Semuatau. Kosuka Rue 11. Kodatan hari ini. Untuk minta maaf padanya. Kota Rue 11. Mengagumi bakat, makanya kau kalah begini. Sikapmu sekarang sangat menjijikan setelah terbongkar. Cuma bisa marah. Sudah selesaikan sandiwara kalian? Kalau sudah selesai, sekarang giliran kau. Lindsay, kau ngapain? Tak hormat pada senior saja sudah. Sekarang berani sentuh ibu senior? Tak tahu malu kau. Wu Shifang. Jelaskan sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Manager Zhao. Kekuk datang? Aku minta penjelasanmu. Sebenarnya villa ini? Lepaskan. Kalian mau apa? Ibu. Kau baik-baik saja? Aku tak apa. Tanya terakhir kali, apa yang sebenarnya terjadi? Masih perlu ditanya? Pura-pura jadi tuan rumah. Mengajak sekelompok teman yang tidak baik, menjadi besar kepala, karena meminjam kekuatan orang lain. Su Ruoxi, inikah yang kau sebut berprestasi? Diam kau, ini sama sekali bukan. Seperti yang kau katakan, Senior, cepat tunjukkan buktinya, biar dia melihat dengan jelas. Milik siapa sebenarnya villa ini? Saya. Tidak ada yang mau mengaku, Baik bawa mereka. bawa semua ke kantor polisi. Jangan. Saya bicara, sebenarnya villa ini benar bukan milik kami. Apa katamu? Kami cuma numpang, tinggal beberapa hari. Saya tidak tahu, Beko Perantikan Bag ini. Senior Meng, apa yang tante katakan benar? Senior, katakan sesuatu. Sudah. Saya mengakui. Villa ini memang bukan milikku. Apa? Villa ini bukan milik Meng Tianhao? Lalu bagaimana dia mengadakan pesta di sini? Ini mustahil. Meng Tianhao, bukannya kau bilang villa baru kau beli? Saya memang berniat membelinya. Siapa sangka villa ini? Ternyata milik Linde. Kau,
Mau membeli villa ini? Tak hanya edisi terbatas, juga pembatasan pembelian. Kalau aset kurang dari 1 miliar, tidak punya hak beli. Linze, aku cuma pinjam. Villamus sebentar. Nanti aku ganti uang. Maksudmu, bisa masuk tanpa izinku, menyelundup ke villaku, dan senaknya pakai barangku? Lalu apa maumu? Kalau sudah begini, mari kita hitung detail. Berapa yang harus kau ganti? Lei 927亿3朱特 Hennessy XO 亿97朱特 Yang ini lebih mahal lagi. Diva Vodka 7朱特 Total semua minuman ini kira-kira mencapai puluhan juta. Meng Tianhao, bagaimana kau mau mengganti? Mana mungkin semahal ini? Kau sengaja ingin mencurangi kami. Mencurangi? Sejujurnya, setiap minuman ini sudah saya beri harga pasaran. Tapi setiap botol ini punya nilai koleksi tinggi. Artinya di pasaran, setiap botol ini sangat langka. Jangan ngaco. Kira aku tidak pernah minum. Mana mungkin semahal itu? Kau hanya miskin dan nekat. Beberapa botol. Verani Minta Argagila. Kalau tak mau menyelesaikan, saya pun tak ada lagi kata. Kepala pelayan Sao. Tuan Muda. Bawa mereka semua. Penanganan lewat jalur hukum. Saya bawa pergi. Bawa. Tolong jangan. Tuan Lin, saya mohon, ini semua selesai. Saya Diego Mendidik Tianhao. Tolong maafkan, karena ini pertama kalinya. Ampuni kami. Pertama kali, dengan alasan pertama kali, boleh masuk rumah orang? Pertama kali, boleh pakai semas sendiri, barang orang lain? Kakak, Lindsay, saya akui, Senior Meng memang salah. Tapi dia sudah mengaku, keluarga Lin kan tidak kekurangan uang segini. Masalah ini, tolong hargai aku. Lupakan saja. Bukan karena aku menghargaimu. Su Ruoxi. Harga dirimu berapa? Meng Tianhao, pilihannya, ganti rugi hari ini, atau kita ketemu di pengadilan. Hai, Lindsay. Aku yang akan mengganti. Kau mau ganti? Baik, kuingat keluarga supunya. Lahan di pesisir Binhai, sebidang tanah, yang dulu kami jual murah, ke keluarga Su. Untuk pabrik, kalian bangun, jika mau mengganti, kembalikan tanah itu. Pesisir Binhai. Ruoxi, ayahmu pernah bilang, pabrik di Binhai itu, sudah tidak dipakai, cuma tanah kosong. Linze. Meski dekat pelabuhan, tapi lokasinya terpencil. Tanah itu tak bernilai komersial. Keluarga Lin takkan jual murah ke... Tenang, Jiling, aku sudah punya rencana. Baik. Tanah ini, bisa kuberikan padamu. Bagus. Sekretaris Sao, siapkan kontrak. Saya. Kita boleh pergi sekarang? Silakan. Ayo pergi. Linze, kenapa ada foto kalian berdua di sini? Ruoxi, kan sudah kukatakan, dia masih sayang padamu. Lalu kenapa? Kita sudah putus. Lindsay, kita sudah berakhir. Barang seperti ini. Tak perlu disimpan. Maaf ya. Bikin salah paham. Foto ini kusimpan karena saat proses pembelian villa ini perlu dokumen pendukung. Tapi sekarang sudah tak diperlukan. Jiling, ayo pergi. Proses pembelian, Lindsay, Maximu APA, Jelazen sekarang. Linde, apa sebenarnya? Beberapa hal. Lebih baik tidak diketahui. Lindsay, jelaskan. Kau masih tak mengerti, villa ini seharusnya milikmu. Kau, apa katamu? Artinya, tempat ini seharusnya kamar pengantin. Dan kau, seharusnya nyonya rumah. Sayangnya.
Ini kamar pengantinku dan Linje. Villa ini milikku. Senior, aku suka. Setelah di sini, anggap saja ruang pernikahan kita. Dengan kata lain, di sini, seharusnya kamar pernikahan Anda. Dan kau, seharusnya nyonya rumah di sini. Wei, kau baik-baik saja. Oh, aku baik-baik saja. Tampaknya hari ini, kita harus mencari alasan untuk menjelaskan. Tidak peduli apa, Anda harus menstabilkan Suruosi terlebih dahulu. Senior, aku sedikit lelah. Aku kembali untuk beristirahat. Ryue, aku tahu kau masih baru saja marah. Aku akui itu semua salah. Sebenarnya, aku takut kau dirugikan. Aku meminjam villa ini untukmu. Untuk saya. Linde di pernikahan, menikah di depan umum. Hal ini, seluruh Jiangzhou yang bermasalah. Poeleng. Banyak orang di belakang. Lelucon keluarga Su Anda. Aku berencana, pinjam reuni ini. Membuat Anda memiliki wajah yang panjang. Tapi tidak menyangka. Aku minta maaf. Anda. Kau semua untukku. Seberapa baik senior Ruosi untuk, setidaknya dia memiliki sikap ini. Wanita kita tidak menginginkan banyak, tidak hanya ingin seorang pria sikap, dan di pantai, itu tidak berharga. Linse Bana Emma, ingin sebidang tanah itu. Apakah itu, bukankah ini jelas ingin menyenangkan Anda? Tanah itu memang tanah kosong. Keluarga Su kami selalu ingin. Tapi bahkan pembeli tidak dapat menemukan. Lupakan saja, semuanya telah berlalu. Ryue, hari ini kolola. Kembali lebih awal untuk beristirahat. Aku akan kembali. Dan menulis buku perencanaan. Buku perencanaan. Benar, besok tidak ada. Asosiasi Pedagang Cina. Aku ingin pergi ke beberapa investor lagi. Selama aku bisa menarik investasi, aku bisa membantumu keluar dari kesulitan. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Mungkin aku bisa membantu. Ryue. Itu saja. Maaf, Kakak Ling. Biarkan kau melihat lelucon lagi. Ada apa? Ini belum terlalu dini. Atau kita akan membuka rumah. Kakak Ling. Malam ini, Anda merasa dirugikan. Aku merasa seperti sangat bagus di sini. Ayo pergi. Ayo pergi. Aku akan menipu Linze. Kau bilang hanya ada satu kamar. Kau tahu apa? Baik, Nona besar. Hei. Nona Ning, kenapa kau di sini? Aku akan membuka kamar. Kebetulan aku dan Sister Ling datang untuk membuka kamar. Anda dan Xiao Yuling sudah sampai di sini? Tidak seperti yang Anda pikirkan. Itu yang kau pikirkan. Kau juga melihat Ning Qiaoer. Anda tidak memiliki kesempatan. Tidak mungkin. Linze, aku tidak mengizinkannya. Kau tidur dengannya di tempat tidur. Aku ingin tidur denganmu. Apa yang kau katakan? Ning Qiaoer, Linze adalah pacarku. Kau lepaskan dia. Linze, aku begitu baik dan masuk akal. Kau membuatku menjadi pacar, baik atau tidak. Linze dan aku sudah. Saya telah melihat orang. Kau tak punya kesempatan. Linze, aku ingin melihat orang tua. Mereka pasti akan menyukaiku. Mereka pikir aku yang terbaik. Omong kosong, kita lebih baik. Kau tak punya kesempatan. Berhenti. Terus seperti pakaian akan robek oleh kalian. Itu saja, ayahku yang meminta aku untuk membawa Ling tinggal di villa kami. Hasil villa rumah kami rusak. Jadi kita akan membuka rumah. Nona Ning, jangan salah paham. Ternyata seperti ini. Xiao Yuling, kau berbohong padaku. Apa yang salah dengan siapa yang memanggilmu sepanjang hari? Wajah mat, ikuti aku dan atau malam ini aku bisa. Jadi, Nona itu, tolong buka 3 kamar. Besok pagi, aku ada di sini, ada undangan bisnis. Aku tinggal di sini malam ini, jadi kantor pusat. Baik. Maaf, hanya ada 1 kamar yang tersisa. Kalau begitu jangan ganti hotel. Tidak bisa. 1 kamar tersisa, bagaimana kita membagi 3?
Kenapa aku harus tidur? Aku bisa tidur di sofa. Lindsay, aku takut hitam. Anda bisa pergi ke saya. Apakah Anda bersandar di sini? Lindsay, aku agak dingin. Bisakah kau memelukku? Tidak. Kalian menyalakan AC begitu rendah, masih memakai begitu sedikit. Tidak dingin. Lindsay, tanganmu es. Aku akan menghangat. Siapa yang tidak akan menghangatkan tangan? Bagaimana dengan Lindsay? Hangat? Xiao Yuling, jangan terlalu banyak. Saya tidak punya modal. Jangan salahkan orang lain karena modal yang kuat. Siapa yang tidak akan? Jangan melihatnya. Kalian mengampuni aku. Tidak, aku bilang kalian berdua harus mengikuti. Tentu saja aku tidak bisa diam-diam mengikutimu. Mencuri. Jika bukan karena kamu tadi malam, Lindsay sudah ditangkap. Jika bukan karena kamu tadi malam, aku punya semua anak. Saya tidak percaya jika anak-anak memilikinya. Kau tidak percaya. Aku tidak percaya. Jika bukan karena kau, anak-anak punya. Tidak mungkin. Aku bilang 2, kalian tadi malam, sudah sepanjang malam, belum cukup berisik? Ayo pergi. Memanjam. Memanjam. Wei He sudah lelah. Ayo duduk, beristirahatlah. Ruohe, Meng Suechang sangat baik padamu. Bisakah kau biarkan aku duduk? Tidak ada masalah. Senior, kau sudah lama, hanya mencari bangku. Itu hanya masalah kecil. Ruohe, aku juga istimewa. Pergi ke penyelenggara. Tanyakan mengapa begitu lama, belum bisa masuk. Mereka mengatakan, Orang kun si tidak datang. Mungkin ada orang besar. Tunggu sebentar. Kita masih bisa duduk dan beristirahat. Mereka hanya bisa berdiri. Saya ingin mengatakan, lingkungan investasi domestik, itu terlalu buruk. Terlambat untuk satu orang. Begitu banyak orang yang menunggu di sini. Jelas kita, orang yang benar-benar bekerja. Bagaimana Linde adalah Anda? Lindsay, kau juga di sini. Apakah Anda berpartisipasi dalam asosiasi pedagang Cina? Kenapa aku tidak datang? Aku masih mendengarkan domestic, lingkungan bisnis yang buruk. Lalu kenapa kau kembali ke rumah? Perusahaan luar biasa di luar negeri, terlalu banyak. Meskipun bisnis saya juga sangat bagus. Tapi bagaimanapun juga persaingan di luar negeri, tekanan juga tinggi. Tapi ditemukan setelah kembali ke Cina. Tidak ada negara sama sekali. Mereka yang diperkenalkan dari luar negeri. Sistem manajemen yang sangat baik. Jadi, saya percaya, setelah saya kembali, pasti lebih baik dari semua orang. Semuanya baik-baik saja. Yo. Memang benar, belajar di luar negeri, Tuan yang kembali. Itu luar biasa, bagus sekali. Pasti lebih baik dari beberapa orang, untuk menjadi lebih baik. Tuan Meng itu harus menjadi kota, tidak ada kekurangan investasi. Bagaimana bisa mengendarai di sini, asosiasi pedagang kecil. Aku datang, lihatlah domestik, lingkungan bisnis. Saya tidak berharap itu, seperti ini, terlambat sendirian. Biarkan begitu banyak orang menunggu. Sanggu, korupsi ke ekstrim. Apakah ada kemungkinan jika orang itu tidak datang? Pedagang ini tidak ada cara untuk memulai. Seperti pesta villa. Tuan rumah tidak hadir. Pesta juga tidak ada cara untuk memulai. Kakak. Lindsay, jika kalian datang berpartisipasi dalam asosiasi pedagang Cina, hanya berbaris di belakang, kalian masuk lebih lambat dari kenapa kau ingin memotong? Itu saja, kau baru saja datang sekarang, tidak tahu, tunggu sampai kapan. Dan bahkan tidak ada bangku, kalian ada di sini, berdiri dan tunggu saja. Stasiun, tidak perlu. Oak. Tidak ada pikiran bermain dengan kalian di sini. Kalian menunggu di sini, aku akan pergi. Selamat datang di Lin Shao. Makan, kita sudah menunggu lama. ETC Daza APA mereka datang. Bisa masuk. Apa itu? Apa yang kalian hitung? Juga dengan Lin Shao, dibandingkan dengan dua nyonya. Lin Shao. Orang-orang pergi, tapi saluran VIP. Nyonya Lin. Kenapa dia bisa ambil saluran VIP? Kita tidak bisa. Pergi ke samping.
Kalian masih di VIP, telur gulung. Ingat sebentar, bawa kursi. Tidak. Itu, berapa banyak uang yang bau? Luar biasa. Itu saja, Asosiasi Pedagang Cina. Waktu telah berlalu, pedagang ini masih belum bisa dibuka. Segera mulai. Apa yang kamu cemas? Tuan Lin baru saja tiba. Jangan istirahat. Maksudmu, orang besar itu, ini Linze. Bukankah ini omong kosong? Seluruh bangunan, semua dari keluarga Lin. Linze bukan orang besar. Apakah kau... Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kau? Aku dari keluarga Su, Xiao Juhi. Aku memenuhi syarat untuk pergi, saluran VIP. Xiao Juhi. Ah, itu kamu. Sekarang bisa, biarkan kami masuk. Aku sudah bilang. Saya memenai Sira, ambil bagian VIP ini. Kau punya kualifikasi kentut. Sebelumnya, Demi Lin Xiao. sekarang kau dan Lin Xiao tidak ada hubungan. Kau masih ingin pergi VIP. Saya. Anda. Buka, berbaris. Tidak bisa masuk tanpa antrian. Para penjaga keamanan ini benar-benar anjing. Siapa bilang tidak? Konferensi akan segera dimulai. Silakan masuk. Lupakan saja, sekarang sudah mulai. Ayo pergi, ayo maju. Akhirnya masuk. Selama aku bisa mendapatkannya. Satu investasi. Aku tidak akan pernah lebih buruk dari Linze. Meng Xuxiang adalah kembali dari belajar di luar negeri. Siswa berkualitas tinggi. Pirenze tidak tahu bagus. Berapa kali? Senior. Kilyarga Susaya, beberapa sumber daya. Itu saja. Aku akan merekomendasikan beberapa pengusaha kaya di Jiangzhou. Kau sangat baik, pasti akan ada banyak orang bersedia berinvestasi pada Anda. Itu tentu saja. Saya memiliki negara asing, teknologi manajemen canggih. Dengan kemampuan saya, pasti bisa melakukannya di industri yang sama, tingkat terbaik. Li Rui. Kemarila. Nona Su, kau juga datang. Itu saja, ini adalah senior saya. Datang dari luar negeri, terlibat dalam industri keuangan. Sekarang kekurangan uang untuk berinvestasi. Kau berikan dia 10 juta. Apa? 10 juta. Lidong, perusahaan yang baru saya buat dengan latar belakang luar negeri dan ide-ide canggih dan teknologi selama 3 bulan akan memungkinkan gandakan investasi Anda. Ide lanjutan. Teknologi manajemen canggih. Gandakan dalam 3 bulan. Lelucon apa? Kata-kata besar seperti ini, kau juga berani mengatakan, kau tidak mengerti aturan. Li Rui, apa artinya? Tidak ada yang mau, tarik saja ke saya. Aku bukan tempat pembuangan. Li Rui, ini adalah, saya melakukan jaminan. Anda melakukan jaminan, itu tidak akan berhasil. Ayahku adalah, kelompok Su, ketua umum. Beraninya kau bicara padaku. Kelompok Su, sudah lama jat. Macan kertas, siapa yang menakuti? Li Rui. Kau lupa, bagaimana Anda pernah di depan saya? Apakah kamu rendah hati? Pernah, dulu itu. Lihatlah wajah Lin Xiao. Untuk kalian, Mi tipis Su. Benar-benar menempatkan diri, jadilah karakter. Anda. Hutan kecil. Hutan kecil, akhirnya bertemu denganmu. Tuan Li, kenapa kau juga datang? Ini tidak terdengar. Anda di sini. Aku melakukan perjalanan khusus dari luar negeri. Terbang kembali untuk melihat Anda. Malam ini, tapi berikan mie tipis. Malam ini aku. 2 jalang, juga ikut. Hal-hal di malam hari. Mari kita bicara di malam hari. Hutan kecil. Kau harus berikan wajah. Aku punya beberapa teman. Aku ingin bertemu denganmu. Garis, kalau begitu mari kita maju. Baik, silahkan. Ruohe, ini semua simpul. Orang Linze, atau kita harus pergi. Mengapa kita pergi? Mereka harus pergi. Tapi di sini, semua orangnya. Siapa yang kita cari untuk berinvestasi? Aku memikirkan seseorang. Dia pasti akan membayar. Pergi. Sun Xiao. Sudah lama. Xiao Juhi. Kau tidak mencari Lin De. Bagaimana cara mencariku?
Aku dan Lindsay sudah putus. Haha, hari itu di pernikahan, kau melakukannya dengan baik. Ku, paling suka menonton, Lindsay jelek. Rue, anak muda ini adalah Dia adalah saingan Lindsay, Sun Ao. Senau. Itu dia orang Kingzo, Taikon muda terkaya di Kingzo. Johnson, sudah lama mendengar nama Anda. Takuzonka hari ini. Bisa bertemu Anda di sini. Anda ini, Senyornya Su Ruashi, Meng Tianhao, ya? Kamu kenal saya? Tentu saja. Di pernikahan waktu itu, Anda cukup terkenal. Masalah itu, jangan dibahas lagi. Ngomong-ngomong, Tuan San, saya punya perusahaan baru. Semoga Anda tertarik untuk berinvestasi. Tuan Sun, saya Jamin. Perusahaan senior ini pasti tidak akan rugi. Cukup investasi, 50 juta saja. 50 juta. Bagi keluarga Sun, bukan masalah besar. Lagipula, Lindsay selalu iri pada senior Meg. Selalu ingin menyaingi senior, sampai menyuruh orang menjahilinya. Kalau ada investor, Lindsay pasti kesel. Kenapa Lindsay iri padanya? Tentu karena ingin merebut kembali Ruosi. Senior Meng lebih hebat dari Lin De, tapi tak bisa menyainginya. Jadi terpaksa ambil cara kotor. Kalian setuju? Lalu? Baik, begini saja. Saya investasi 500 juta. 50 juta. Terlalu sedikit. Johnson, Anda ini bijaksana mengenali talenta. 5 juta, apa tidak terlalu banyak? Tidak lah. Saya bahkan akan Grubson, alihkan ke seniormu. Grubson, Tidak kalah dari Grublin. Dengan begitu, Senyormu, bisa lebih mudah mengalahkan Lin De. Tuan Sun, Anda tidak bercanda kan? Memangnya? Bukannya kalian yang mulai bercanda? Tuan Sun, bukannya Anda selalu berseteru dengan Lin Je? Memang kami berseteru, tapi saya tidak bodoh. Sebagai rival, saya tahu persis. Kemampuan Lindsay, dasar, orang bodoh. Pantas disebut Diary Lindsay. Si sampah ini berani minta saya investasi 50 juta? Anggap saya idiot? Tuan Sun, tiba-tiba, kenapa menghina? Saya hina dia kenapa? Kira saya ini Lindsay yang mau menjilat dan mengalah padamu. Ku beritahu. Tanpa Lindsay, kau ini siapa? Kamu dan Lindsay, sama-sama brengsek. Senior, ayo pergi. Tunggu. Su Ruashi, Saya bisa beri senyormu investasi 50 juta. Tadi kamu menghina kami. Kami tidak perlu. You and you. Tunggu. Senior. Dia tadi menghinamu. Kamu malah. Tu m'as dit sedikit. Apa masalahnya? Johnson, tadi Anda bilang investasi 50 juta. Serius kan? Bisnis serius, tidak bercanda. Tapi ada syaratnya. Dia harus setuju. Tadi kamu hina saya. Saya tidak akan setuju. Bisa setuju. Johnson, tenang saja. Saya akan buat Rosie menyetujuinya. Silakan bicara. Senior, kamu. Bisa menjanjikan untuknya? Saya mau dia tidur dengan saya. Bisakah? Ini tidak mungkin. Johnson, jangan main-main dengan hal seperti ini. Baiklah. Asalkan keluarga Su mau jual tanah di tepi sungai itu. Saya akan investasi ke kamu. Tepi sungai. Ya. Tanah itulah. Setuju ya sudah, tidak setuju lepas saja. Ini. Lahan itu agak sulit. Bagaimana kalau kamu ganti lahan lain? Aku yakin Ruo 11 akan setuju. Tampaknya kalian juga tahu nilai lahan itu. Sudahlah, meski transaksi gagal, persahabatan tetap ada. Tapi bicara soal itu, transaksi Lin De dulu, yang ini adalah transaksi paling bodoh. Lepakan. Lahan ini di tangan kalian lebih baik. Selama di tanganmu, aku bisa selamanya mengalahkan Lindsay. Sekarang murah untuk keluarga Su. Apa maksudmu? Bukankah lahan itu sangat berharga? Kalian tidak tahu? Sekarang, kawasan pengembangan Binjiang, lahan itu nilainya lebih dari 1 miliar. Kalau dikembangkan sendiri, nilainya lebih tinggi. APA, miliar? Kamu tidak bodoh sampai menjual tanah. Keluarga Su? Ini, kami memang tidak tahu. Lahan itu punya nilai komersial setinggi ini. Bilang kalian bodoh, masih tidak percaya.
Sudahlah. Bagiku, lahan ini, di tangan siapapun sama. Asal bukan di Linde, aku bisa selamanya menindasnya. Jangan-jangan kalian benar, jual lahan ke Linze? Dia memang tidak menjual lahan itu pada... Syukur tidak dijual. Linze. Kau juga tahu nilai lahan itu? Tahu. Mengejar Dewi hatimu, rugi 1 miliar lebih. Tidak sakit hati? Dia tidak jual lahan itu padaku. TAPI. Setelah minum anggurku, dia menggadaikan lahan itu pada... Apa? Minum miras murahan. Obiskan. 1 miliar lebih? Senior Meng ini, di villa keluargaku, pesta, menghabiskan 1 miliar. Benar-benar mewah. Suruoshi, kau memang goblok. Tak bisakah kau menikahi Lin De dulu, lalu bawa uang Keluarga Lin untuk seniormu, dihabiskan pelan-pelan? Haruskah Selingkuh sebelum nikah dan mengaku di publik? Kau pikir itu romantis? Sudah, Sanao. Ini bukan urusanmu, urusi banyak hal. P8 APA. Aku kesal melihat dasar bodoh ini. Kalau menikah ke Lin, pasti hancur. Haruskah aku tiap hari bersusah melawanmu? Kakap. Kau makin menjadi. Ku beritahu, Suruoshi. Kalian bagai lumpur tak bisa dibentuk. Sampah. Buka lebar mata, lihat baik-baik, 2 orang ini. Yang satu putri, Ninghai International. Dan yang satunya, Miss Xiao dari Beijing. Mana bisa kau banding dengan mereka? Kau sampai mengira, si bego lulusan luar negeri ini bisa menandingi Linze. Gimana pikiranmu? Sudahlah, tak main denganmu, sangat membosankan. Hati-hati di jalan. Tunggu. Lindsay. Jadi saat itu, kau de Villa minta lahan itu. Bukanantek merebutku kembali? Bagaimana menurutmu? Rue 11. Kau baik-baik saja? Awalnya. Semua ini seharusnya milikku. Ruo Elf, Linde hanya menggunakan cara ini untuk mendapatimu kembali, membuatmu merasa rugi meninggalkannya, memaksamu kembali dan minta maaf. Jangan sampai tertipu. Linde sampai menggunakan cara licik. Rue 11. Kalau Linde benar-benar peduli, seharusnya dia beritahu nilai lahan itu padamu. Kak, aku agak lelah. Aku pulang dulu. Rue 11. Aku t'ai eu la hari ini. Begini saja. Aku ajakmu makan sesuatu yang berbeda. Bicara setelah makan. Bro. Lin Xiaomao Mengermati. Memberi proyek besar padaku. Nanti kalau kaya, takkan melupakanmu. Makasih Hugo. Ayo. Hugo, ini. Hai. Lin Xiao kasih proyek padaku. Masa tidak tahu diri? Ini persembahan khusus. Untuk Lin Xiao. Gucci Dynasty King. Harganya 3 juta lebih. Pantasan Hugo jadi bos. Haha, Hugo, mari kita minum. Minum yang banyak. Ai Greco. Bos, pesan sate daging. Oke. Ini pesanannya. Rue 11. Sate di sini, cukup enak, kebala. Kak, katanya, mau ajak makan spesial. Ternyata cuma ini, makanan ini. Cuma buruh yang makan. Kenapa kita tidak ke restoran sebelah? Rue 11. Karena kau terbiasa makanan mewah. Kubawa ke sini untuk variasi. Kak Meng baik sekali. Sekali-kali makan sate juga enak. Setiap kali Linze. Ajak kami makan. Lobster dan seafood. Sudah bosan. Linde tak paham gizi seimbang. Di luar negeri tiap hari rapat. Sudah bosan makanan mewah. Kadang datang ke tempat seperti ini. Razakan makanan rakyat biasa. Kalian makan saja. Aku tidak lapar. Rue 11. Kau sedang bad mood, jadi tak mau makan.
Ini kubawa dari luar negeri, khusus untukmu. Semoga membuatmu senang. Jaga selalu keceriaanmu. Ingat selalu momen ini. Kakmeng, lebih tulus dari Lin De. Lin De selalu asal-asalan, memberi hadiah murahan. Enggak? Dulu, dia memberi lahan industri. Katakanlah, mana ada cewek suka hadiah begini? Rue 11, ku kenakan pada. Terima kasih, senior. Aku bilang, ini zaman apa lagi? Masih ada yang pakai jam anak-anak buat merayu cewek, WKWKWK. Bener kata dia. Cuma orang bodoh yang suka barang kayak gini. Bukan, kalian siapa sih? Hadiahku mau apa? Urusan kalian apaan? Lo yang gewe maksud. Mau apa? Lo bicara sopan dikit, minta maaf sekarang juga. Atau Jean-Gon marah nanti. Aku penasaran. Mau tak sopanin gimana? Hah? Kira kutia? Jangan gerak. Aduh. Sakit, le pasin tonggonmu, le pas. Aku lapor polisi nanti. Lapor polisi? Silahkan sekarang juga. Kau pekakan Vasqua. Kau sanggup ganti rugi? Le pasin. Kalian mau apa? Ini cuma vas murahan. Sepet lepaskan. Kakak Linze, bawa kami ke sini kenapa? Kalian sudah beberapa hari di Jiangzhou. Hari ini kuajak ke hotel terbesar sini. Kebetulan, hotel ini baru kubeli. Oh. Jadi, hari ini kita sewa privat. Makan di sini sih enak. Sayangnya, ada 2 pengganggu. Siapa yang kesebu pengganggu? Dasar anak kecil, lu itu. Kamu. Linze. Itu kayaknya Suruos. Lepaskan sekarang. Cantik. Aku dengar obrolan kalian tadi. Gaya bicaramu besar sekali. Mencela ini itu. Kira-kira. Kalian orang kaya ya. Vasku ini murah kok. 3 juta. Ganti sesuai harga asal. Takkan kupermasalakan. Vas murahan segini 3 juta, mending merampok saja. Orang kaya kayak kalian. Dengga ya. Ini kan buat hadiah ke grup Lin Jiangzhou. Butte Young Master Lin. Vast Dynasty Qing. 3 juta. Sudah diskon buat kalian. Lindsay, kau kenal Lindsay? Pertanyaan bodoh. Di seluruh Jiangzhou. Siapa tak kenal Young Master Lin? Kalau begitu, kau tahu siapa dia? Urusanku apa? Jangan ngomong kosong, cepat bayar. Tanggaya, yang Master Lin yang kau bilang. yaitu Linze. Cuma anteknya, sahabatku. Sebaiknya, sungkem dan minta maaf. Atau nanti Lin De dateng, kalian akan susah. Berani fitnah Young Master Lin? Kepung mereka. Jangan ada yang kabur. Roxy, gimana nih? Apa yang kamu mau? Mau apa? Coba tanya siapa aku di luar. Xiao Hu bukan orang sembarangan. Kau hancurkan vas mahal, seharga 3 juta lebih ini. Kalau tak bisa ganti rugi, hari ini juga aku potong kedua kakimu. Berani kau. Kalau berani sentuh dia, aku pasti suruh Lindsay memberimu pelajaran pedas. Bisa-bisanya sebut yang Master Lin. Kalian benar-benar mau mati ya? Serang mereka. Aduh. Jean-Gon serang, bisa bicara baik-baik. Gimana? Takut ya? Ha? Si Playboy. Gimana cara kalian ganti rugi? Tiger Y. Aku tidak punya uang. Rue 11, tolong bayarkan dulu untukku. Nanti akan kubalikin. Sampai akan kubayar. Senior, katanya kamu punya perusahaan, masa 3 juta saja tidak punya? Siapa yang mau bayar? Beri kepastian sekarang. Dia yang bayar. Dia, Rue 11. Kumon, tolong aku. Akan kulipat gandakan. Kamu, sudahlah, terakhir kali ya. Aku yang transfer.
saldo Anda tidak mencukupi. Kenapa di kartuku, uang segini saja tidak ada? Aku telepon ayahku. Halo, ayah. Kenapa kartu tidak ada uangnya? Pembayaran kali ini, segera kami selesaikan. Tuan Zhao, silakan jalan perlahan. Ya ampun, harus bagaimana ini? Masih kurang 50 juta. Apa harus jual rumah? Lihatlah putrimu yang manja ini. Karena hal ini, sekarang tidak ada yang mau bekerja sama dengan kita. Apa? Masih minta uang? Keluarga Su sekarang sudah diambang kebangkrutan, masih minta uang apa lagi? Aku yang bayar untuk senior, Sanjuda, bukan masalah. Waktu itu sudah ganti rugi, tanah bernilai 1 miliar. Sekarang mau bayar lagi? Aduh. Kamu mau bunuh ayahmu? Ya, Pak Tua, aduh. Banglah, kenapa ini? Pak Tua. Senior, ayahku kecelakaan, aku harus pulang dulu. Et rue 11. Jangan pergi, kalau kamu pergi aku bagaimana? Aku pulang dulu, nanti aku transfer. Et rue 11. Transfer sekarang dong, atau Tiger Ye tidak akan mengampuniku. Lepaskan, ayahmu sampai pingsan, mau apa lagi? Dengar semua, kesabaranku sudah habis. Tiger Y. Bagaimana kalau? Viatemani anda semalam? Lunaslah utang ini. Meng Tianhao, apa katamu? Rue 11. Relakan dirimu untukku. Kamu, kira aku ini apa? Shuryoxi, jadi suci muluk. Linde sudah buang kamu, keluargamu bangkrut. Uang 1 juta pun tak ada, masih sok jadi. Nonazari sont bons? Kamu, berani-beraninya. Bukankah karena kamu, hubunganku dengan Linde rusak? Resepsiku kau hancurkan. Aku sudah kehilangan properti senilai 1 miliar. Kau, mau apa lagi? Katakan. Shuryoxi, semua ini adalah pilihanmu sendiri. Aku tak pernah menyuruhmu mengungkapkan perasaan di pernikahan. Kau kira aku dulu menyukaimu? Aku hanya tertarik pada uangmu, makanya bersama. Kau. Meng Tianhao, tak tahu malukah kau? Baik, saudaraku. Bawa si perempuan, patahkan kaki si lelaki. Tu as nous. Tunggu. Hey. Tuan Lin. Kau. Aku, Xiao Hu. Proyek pengembangan tanah. Di tepi Sungai Bin. Yang sedang kukerjakan. Oh, rupanya kau. Hey Tuan Lin. Kalian saling kenal? Bisa dibilang. Astaga. Seperti musuh yang tak dikenal. Nona. Hari ini kita lupakan. Maafkan. Tuan Lin, aku permisi dulu. Hey. Lindsay. Kau. Apa urusanmu ke sini? Kau mencariku? Mencarimu. Bukan, aku cuma mau makan. Wah, Nona Su yang terhormat, ternyata bisa menikmati makanan kaki 5. Aku. Lindsay, aku lapar, ayo pergi. Ya, ayo. Lindsay. Terima kasih telah membantuku. Membantumu? Kau salah paham, ini bukan untukmu. Lalu kenapa? Aku yang beli hotel ini. Tak ingin ada masalah di tempat. Sol Xiaohu, dia salah paham maksudku. Seharusnya yang menemani dirinya adalah aku. Ayah terlalu stres, butuh istirahat panjang, tak boleh bekerja lagi. Terima kasih, Dr. Su. Ayah tak bisa kerja. Bagaimana grup Su? Grup Su bangkrut. Tak mampu bayar utang. Rumah ini juga akan disita. APA, keluarga kita benar-benar bangkrut. Ini semua salah Linde. Dia tega melakukan ini, padahal tahu kondisimu, masih ajak orang lain menyerangmu. Sudah. Ini salahmu, kalau bukan karena kau selalu memfitnah Linje, keluarga Su tak akan berakhir seperti ini. Kau menyalahkanku?
Kau sendiri pilih Meng Tianhao. Kenapa salahkan aku? Kau iri pada kesuksesanku. Apa kau tak ingin aku menikahi Lin Je? Apa kamu iri padaku? Kamu bilang. Su Ruoxi, kamu gila? Ini semua salahmu sendiri. Siapa yang bisa kamu salahkan? Lagi pula keluargamu sudah bangkrut. Tak ada kekuasaan lagi. Aku takkan lagi menjilatmu. Pergi. Enalah kau. Tunggu aku temukan Lin Je. Kamu akan menyesal. Vei Nona, apa maumu? Berani halangi aku? Tahu siapa aku? Nona, ini kawasan villa. Silakan pergi. Aku istri muda keluarga Li. Berani halangi aku? Tunggulin Zi Kiliar. Kau takkan lolos. Director Lin. Lindsay. Aku tahu salah. Keluarga Su sudah bangkrut. Tanpa bantuanmu, kami tak bisa bertahan. Bisa beri aku kesempatan lagi, aku akan jadi istri baik. Ruoxi, sudah lama ku katakan, kita sudah tak ada hubungan. Pergilah. Jangan marah lagi. Aku benar-benar menyesal. Bukankah dulu kamu mencintaiku? Kumohon, maafkan aku. Kita nikah saja ya, nikah sekarang juga. Sudah kujelaskan jelas, jangan datang lagi, selamat tinggal. Laporan berita keuangan. Lin De, pewaris grup internasional Lin, hari ini, secara resmi mewarisi jabatan ayahnya. 3 tahun lalu grup Lin mulai bangkit, dengan proyek lahan industri tepi sungai Binjiang, sebagai basis, berkembang pesat, kini bernilai triliunan. Sudah 3 tahun, Lindsay. Hidupmu semakin membaik. Pas, ada makanan enak di sini? Dadang. Lindsay. Su Ruoxi. Kau, toko ini kamu yang buka? Baik. Bukan, aku kerja pilihan di sini. Oh. Mau pesan apa? Aku bebas, tanya mereka saja. Proyek baru Birunya Laut, aku angkat telepon dulu. Hang. Oh. Tak usah repot. Sebenarnya kita bertiga harus berterima kasih padamu. Benar, akulah yang melepaskan Lin De yang seharusnya jadi milikku.